Jadi di tangan Sambo data kesalahan polisi itu banyak. Makanya takut gitu loh ya. Saya juga memegang beberapa data bahwa ya ada data-data jenderal-jenderal di tangannya Sambo. Mengapa kemudian Ibu Putri tidak ditahan? Mengapa cerita pelecehan masih berjalan? Itu adalah kalau penilaian IPW bargaining yang dimainkan. Ya. Mengapa bargaining dimainkan bisa? Karena dia punya kartu trufnya. Ferdi Sambo sebagai kepala Kadif Propam, dia memposisikan sebagai kepala Satgasus sudah 3 periode. Ya. Periode pertama dia sebagai sekretaris Satgasus ketika Pak Tito sebagai Kapolri, Kasatgasusnya Idam Aziz. Ya. Nah, Idam Aziz ini yang katanya sering disebut kakak asuh ya. Ketika Idam Aziz menjadi Kapolri, Sambo menjadi Kasatgasus sampai kemudian 3 periode Satgasus. Yang terakhir ditandatangani 1 Juli 2022. Peristiwa terjadi 8 Juli 2022. Ada apa ya? Oleh karena itu saya katakan ini konflik interest yang besar. Sebagai Kadif Propam yang tugasnya memeriksa dugaan pelanggaran kode etik polisi, dia juga sebagai Kasatgasus. Ini namanya bertentangan sekali. Bagaimana kalau tim Satgasus itu melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas? Karena dia yang harus memeriksa, maka semuanya akan ditutup-tutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Herzbun Arif dari Forum News Network. Rabu siang 21 September 2022 berlangsung sebuah diskusi yang sangat menarik. Temanya itu audit Satgasus Merah Putih sekarang juga. Dari judulnya Anda pasti tahu ini yang dibahas adalah kasus Sambo, dan tetapi kaitannya dengan lembaga Satgasus, ya, lembaga yang sudah dibubarkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Diskusi ini antara lain menghadirkan Ketua Indonesian Police Watch, Sugeng Teguh Santoso. Sebagai Ketua IPW, Sugeng ini adalah figur dan sekaligus lembaga yang pertama ya IPW adanya membongkar adanya peristiwa yang waktu itu masih disebut sebagai tembak-menembak di rumah Kepala Divisi Propam Polri Irjen Pol Ferdi Sambo. Pada waktu itu masih dia menjabat ya. Kalau sekarang dia sudah resmi dipecat. Nah, IPW ini bahkan sudah lebih dulu menyampaikan penjelasan ke media sebelum Karopenmas Polri Brigjen Ahmad Ramadan memberikan penjelasan kepada pers. Saya mengajak Anda untuk mengikuti pemaparan Sugeng Teguh Santoso. Penjelasannya ini rada panjang, tapi menurut saya ini menarik untuk kita ikuti karena dengan mengikuti penjelasan Mas Sugeng ini kita bisa mendapat gambaran secara kronologis dan juga bagaimana kita memahami kasus ini. Misalnya pertanyaan sekarang ini, apakah benar Ferdi Sambo itu berpeluang bebas? Bagaimana dengan konstruksi hukumnya terhadap Ferdi Sambo itu? Terus kemudian juga ini saya kira yang pertanyaan yang paling banyak sekarang mengganjal benak publik itu adalah mengapa sampai sekarang Putri Sambo itu, Putri Chandrawati itu belum juga ditahan walaupun dia sudah menjadi salah satu tersangka pembunuhan berencana. Nah, kalau kemudian juga misalnya kalau kemudian dia mau bebas itu celahnya apa? Dan tadi kalau kaitannya dengan kenapa Putri Sambo, benarkah dia itu ditakuti karena dia mempunyai data-data yang lengkap tentang para jenderal, data-data kesalahan para jenderal, jadi ini semacam politik sandra. Ini silakan Anda bersabar mengikuti pemaparan dari Mas Sugeng Teguh Santoso ini, dan diskusi publik ini dipandu oleh Rama Salita dari Realita. 11 Juli 2022, ketika masih gelap gulita terkait kasusnya matinya Brigadir Yosua, IPW melansir 3 poin.
Ya, satu, bahwa perkara yang sedang terjadi adalah penuh dengan kejanggalan. Kedua, IPW meminta dibentuknya tim gabungan pencari fakta. Ketiga, nonaktifkan Sambo. Sebelum semua pihak berbicara, bahkan sebelum konferensi pers oleh Karo Penmas Brigjen Ahmad Ramadan, ya. Jadi kami sore kalau tidak salah itu mengeluarkan rilis dengan 3 poin tersebut. Malam Pak Brigjen setelah kami rilis lah, kemudian Brigjen Ahmad Ramadan menyampaikan informasi yang dibilang hoax itu, ya. Jadi bertentangan. Bahkan kemudian Kompolnas, ya, kemudian beberapa pihak tanggal 11. Tanggal 12 saya dihubungi oleh anggota DPR dengan cerita mempengaruhi cerita bahwa cerita Sambo itu adalah Sambo korban harga dirinya. Dia menyesal kenapa bukan dia yang menembak mati Yosua. Kemudian terjadi pelecehan. Tanggal 15 seorang dari Bain Telkom dengan pangkat Kombes juga bertemu saya mempengaruhi. Tanggal 13 IPW melansir obstruction of justice 12-13, ya, obstruction of justice. Ketika ini kondisi gelap, IPW punya apa sih? Apakah IPW mendapatkan informasi akurat? Tidak, ya, tidak. IPW tidak memiliki informasi akurat. IPW hanya mendapat data dan pengecekan lokasi, ya. Jadi cara berpikir saya sebagai advokat adalah sistemik. Ketika kami tahu lokasi itu pada tanggal 12 tidak di police line, ini ada yang nggak beres. Ini ada perusakan tempat kejadian perkara. Hari Senin beredar informasi bahwa CCTV diambil. Ini obstruction of justice, ya. Karena kerja penyelidikan dan penyidikan, ya, adalah kerja yang cermat. Setiap fakta, peristiwa, orang, keterangan, data tidak boleh diintervensi, dirubah, dirusak. Ini penting dalam satu proses penyelidikan dan penyidikan. Dengan tidak di police line, maka potensi rusaknya tempat perkara besar. Dengan diambilnya CCTV tanpa prosedur penyitaan atas perintah yang berwenang penyidik, maka tindakan tersebut ilegal. Itulah cara kerja sistemik yang harus dibangun oleh setiap pengamat supaya dia tidak misleading di dalam memberi pendapat. Kegelapan perkara itu kemudian terbukti, ya. Tanggal 12 Juli malam Kapolri mengumumkan terbentuknya tim sus, persis seperti yang disampaikan oleh IPW, melibatkan, kalau IPW tim gabungan pencari fakta, kalau tim sus disebut Polri, tetapi juga melibatkan eksternal. Kami menyebut eksplisit 2, Kompolnas dan Komnas HAM direkrut. Kemudian kami juga minta bahwa pembentukan itu adalah dari kesatuan gabungan di dalam Polri. Supaya apa? Supaya ada check and balances di antara kesatuan. Karena kerja setiap kesatuan itu bisa punya kepentingan berbeda-beda. Dengan kerja yang tim sus, maka mereka akan bisa saling kontrol. Kedua, Sambo dinonaktifkan. Kenapa tim gabungan saya minta? Karena supaya kerjanya check and balances bekerja, ya, pengawasan. Kenapa Sambo dinonaktifkan? Padahal waktu itu cerita Sambo, dia menyatakan tidak ada di tempat kejadian perkara. Betul tidak? Dia sedang cek PCR. Keterangan tersebut berlangsung hampir 10 hari. Tapi IPW tetap teguh dengan keyakinannya bahwa Sambo adalah pihak yang harus diminta pertanggungjawaban. Karena posisi Sambo sebagai Kadif Propam, yang peristiwa terjadi tersebut adalah tembak-menembak antara polisi
di mana kewenangan propam ada, saya melihat dalam satu sistem kerja kelembagaan ini bahaya kalau Sambo ada. Katakanlah kalau Sambo pun tidak terlibat, dia akan mendrive perkara tersebut sesuai keinginannya. Oleh karena itu permintaan pertama nonaktif. Kenapa nonaktif? Bukan copot. Beda nih antara nonaktif dengan copot. Nonaktif diminta oleh IPW supaya Sambo tidak berada di sekitar kewenangannya, ya, tidak berada pada posisi pengambilan kewenangan. Di sekitar kewenangan itu berarti dia berada di kewenangan pemeriksaan. Kemudian dia tidak bisa mengakses kewenangannya dengan dicopot. Supaya penyidikan satu perkara tidak terdistorsi. Ini prinsip-prinsip yang harus dikemukakan. Tanggal, kalau tidak salah tanggal 16 Sambo dinonaktifkan. Kenapa istilahnya nonaktif? Karena belum tahu Sambo ini bersalah atau tidak. Tetapi saya mengatakan menggunakan nonaktif sebagai asas praduga tak bersalah. Ya, Sambo tetapi harus diminta pertanggungjawabannya karena terjadi di rumahnya. Ada satu pelanggaran Sambo yang sudah terjadi saat itu yang sudah kami deteksi. Pelanggaran kode etik. Yaitu ketidakmampuan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada anggota. Ya. Dengan penggunaan pistol dan matinya Brigadir Yosua, dia sudah bisa diperiksa sebetulnya. Kalaupun Sambo tidak menjadi pelaku, dia sudah diperiksa untuk bisa diproses kode etik. Makanya dia saya minta nonaktif. Kemudian tanggal itu ya. Kemudian kami melihat lagi bahwa perkara ini, penanganan perkara, kami menyatakan pelecehan itu sesuatu yang tidak masuk akal. Ketika perkara pelecehan itu kemudian ditarik penyidikannya oleh Polda Metro Jaya, saya mengatakan ini perlawanan. Setelah semakin terang ya, ini perlawanan. Karena perkara pelecehan tersebut kalau di P21 ya, P21 itu sudah nyatakan lengkap, bisa akan menutup perkara pembunuhan, jejak-jejaknya hilang. Ya, kami sampaikan. Kemudian kami yang pertama sampaikan tersangkakan Sambo. Ya, IPW yang menyampaikan pertama. Apakah IPW punya data? Tidak. Ya, kami melakukan riset. Akhirnya data itu datang. Dan dalam perjalanan hal tersebut, kita yang pertama kali kemudian mengungkap soal konsorsium 303. Ya. Kita dapat informasi. Kadang-kadang informasi itu hanya sebagai WA tanpa data, tanpa alat bukti ya. Tetapi kita harus melihat ini ada korelasinya. Mengapa Satgasus? Baru saya bahas nih Satgasus nih, ya. Satgasus itu punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus atensi pimpinan. Nah, ini yang bahaya. Ya. Atensi pimpinan berarti ini adalah satu kewenangan yang besar menentukan perkara mana yang akan diatensi, perkara mana yang tidak. Sementara yang akan diatensi meliputi 5 kewenangan dalam undang-undang yang kami nilai mewah, yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana narkoba, psikotropika, dan IT. Ini adalah perkara-perkara yang mewah, ya, basah, ya, yang berpotensi disalahgunakan. Oleh karena itu di dalam proses tersebut kami melontarkan ada dugaan perlindungan konsorsium 303. Informasi itu kami dapat, ya. 2 hari kemudian muncullah di semua WA publik soal skema, ya. Kalau bapak-bapak kan cuma dapat skema. Kalau saya dapatnya lebih, datanya segini saya, ya. Kalau kami buatkan termasuk, ya, data ruko-ruko yang digunakan untuk judi, ya. Ini banyak kan di Jakarta Utara, ya. Kemudian data percakapan beberapa orang yang ada di Satgasus yang menjadi tukang pungut store, ya. Kemudian data terkait dengan laporan keuangan. Nah, mengapa kami diberikan? Karena kepercayaan publik
ya kepada kami. Jadi tadi dikatakan polisi yang baik ada, dan saya orangnya mau di tengah apapun saya katakan tetap oknum dan polisi. Ya, ini kerja sistemik nih. Karena kalau saudara-saudara tidak ada yang namanya institusi polisi, siapa yang mau melayani kita? Ya. Bapak-bapak tidak senang dengan polisi, ibu-ibu tidak senang dengan polisi, itu antara benci dan cinta. Ya, benci dan cinta. Karena sistem hukum kita memastikan bahwa polisi harus ada. Karena yang harus dijaga adalah institusi polisinya. Ya. Oleh karena itu, ini oknum. Kemudian kita bedah Satgasus, ya. Ternyata ada 5 dasar Satgasus harus dibubarkan. Ketika kami bicara ini, besok langsung bubar tuh. 1, Satgasus ini adalah polisi elit. Kedua, memunculkan demoralisasi. Ketiga, tumpang tindih kewenangan, ya. Keempat, kemudian tidak ada dasar hukumnya, cuman seperindik, ya. Keempat. Kemudian kelima, ya, Satgasus ini menimbulkan konflik internal, konflik interest dan konflik internal. Bayangkan Ferdi Sambo sebagai kepala Kadipropam, dia memposisikan sebagai kepala Satgasus sudah 3 periode, ya. Periode pertama dia sebagai sekretaris Satgasus ketika Pak Tito sebagai Kapolri, Kasatgasusnya Idam Aziz. Ya. Nah, Idam Aziz ini yang katanya sering disebut kakak asuh, ya. Ketika Idam Aziz menjadi Kapolri, Sambo menjadi Kasatgasus. Sampai kemudian 3 periode Satgasus. Yang terakhir ditandatangani 1 Juli 2022. Peristiwa terjadi 8 Juli 2022. Ada apa, ya? Oleh karena itu saya katakan ini konflik interest yang besar. Sebagai Kadipropam yang tugasnya memeriksa dugaan pelanggaran kode etik polisi, dia juga sebagai Kasatgasus. Ini namanya bertentangan sekali. Bagaimana kalau tim Satgasus itu melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas? Karena dia yang harus memeriksa, maka semuanya akan ditutup-tutupi. Oleh karena itu IPW mengatakan evaluasi. Ternyata evaluasinya adalah pembubaran. Ya. Jadi Pak Sigit melihat ini kalau tidak dibubarkan problem. Juga Sambo dicopot, setelah nonaktif dia dicopot, ya. Nah, dalam proses penanganan perkara ini, apakah perkara ini jelas atau tidak? Bapak-bapak, ibu-ibu berharapnya tidak jelas, ya. Termasuk Mbak Rahma, ya. Oh, saya. Ya tadi soalnya. Ini jelas bapak-bapak, ibu-ibu. 3 klaster, ya. 3 klaster kita petakan. Klaster pidana, pembunuhan, dan obstruction of justice. Klaster pidana. Klaster pertama klaster pidana pembunuhan. Klaster kedua klaster obstruction of justice dan pelanggaran kode etik. Klaster ketiga adalah klaster pelanggaran kode etik. Ini sudah terpetakan oleh kerja tim sus. Tim sus ini ada yang tidak bisa diintervensi oleh Sambo. Dia adalah ketua komisi kode etik tingkat pertama. Siapa itu? Pak Doviri, ya. Pak Doviri, beliau tidak bisa diintervensi. Jadi yang memeriksa Pak FS itu Pak Doviri, tegas PTDH. Mbak Intelkam juga sebetulnya, ya. Saya dapat informasi, Mbak Intelkam juga yang menginformasikan pada Presiden. Jadi kalau Presiden tidak bicara 4 kali, ini belum tentu kelar nih jalan perkara nih, ya. Tidak akan terbentuk proses pemeriksaan karena apa? Bayangkan, Kapolri sendiri terbuka menyatakan penyidik takut pada Sambo. Ya, kan begitu kan? Kenapa takut? Pola pikir saya sederhana, bukan takut mau digebukin, ditembak, bukan. Ketika kita masih kecil, ya, kita diajarkan selalu, dan ini selalu saya pegang, ya. Makanya saya tidak pernah takut. Walaupun saya bukan orang yang menggebu-gebu,
Tapi saya tidak pernah takut, ya. Begini prinsipnya. Berani karena benar, takut karena salah. Jadi di tangan Sambo data kesalahan polisi itu banyak. Makanya takut. Gitu loh, ya. Saya juga memegang beberapa data bahwa ya ada data-data jenderal-jenderal di tangannya Sambo. Mengapa kemudian Ibu Putri tidak ditahan? Mengapa cerita pelecehan masih berjalan? Itu adalah kalau penilaian IPW bargaining yang dimainkan. Ya. Mengapa bargaining dimainkan bisa? Karena dia punya kartu trufnya. Ya, saya punya data itu, ya. Punya kartu trufnya. Jadi inilah, kasus ini berjalan on the track apa tidak? On the track, Pak. Saya mau katakan. Apa? Tidak lama, jangan salah. Ada nggak yang melapor ke polisi 6 bulan, setahun belum selesai? Banyak. Problema utama pelayanan publik oleh polisi adalah di reserse. Keberpihakan, penyembunyian barang bukti, laporan palsu, intimidasi, merubah BAP, memalsukan dokumen. Ini di reserse. Kalau tidak dibentuk tim khusus dan presiden tidak memerintahkan 4 kali, nggak beres nih kasus. Mau IPW teriak-teriak seperti apa? Ya. Jadi oke. Sekarang kasus ini berjalan on the track. Ya. On the track kenapa? Sambo ditetap peristiwa pidana tanggal 8. Kegelapan terjadi sampai terbuka terang ketika Baradae menyatakan mencabut kuasa. Ya, kemudian memberikan keterangan terbuka. Memang penyidik itu tidak bisa memaksa sebelum Baradae mencabut, dia tidak bisa ngebukin Baradae. Karena dalam satu proses penyidikan harus dihormati hak-hak tersangka, termasuk hak Sambo. Ya, ini penting. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, kita tidak hanya berbicara dengan prasangka. Kalau kita mau memperkuat pembelaan-pembelaan dalam kasus-kasus publik yang menarik perhatian publik, kita harus membangun satu civil society yang memiliki kemampuan pengorganisasian advokasi yang kuat. Kita tidak dengan prasangka, kita tidak dengan misleading, nggak bisa dong. Kilometer 50. Ya, itu tidak ada pengorganisasian yang kuat, ya, gitu loh. Karena yang dilawan negara, ya, yang tahu akan kita lawan. Oleh karena itu kekuatan kita harus seimbang. Penggunaan asas legalitas, penggunaan proses-proses hukum sebagai pembenaran akan digunakan. Ya, tidak dengan cukup dengan narasi, investigasi, ya, kemudian publikasi, kemudian advokasi yang terstruktur, ya. Ini yang saya lihat lemah dalam pengorganisasian. Saya 30 tahun bergerak di soal advokasi, sejak masih kuliah sampai hari ini. Tidak pernah meninggalkan jalan itu. Makanya ketika kita melihat satu fenomena, cara berpikir saya berbeda. Gitu loh. Oke ya, saya lanjut. Perkara ini kan kemudian terbuka. Ketika sudah terbuka, maka penyidik kemudian cepat bergerak. Itu kalau tidak salah tanggal 5 Agustus, ya. 5 Agustus terbuka, Sambo kemudian ditangkap, dipatsuskan hari Sabtu tanggal 7. Maka ini berjalan berapa? 7 sampai 7 September sebulan. Sekarang tanggal 2 bulan itu sesuatu yang wajar. Saat ini pengembalian berkas perkara sudah P19 2 kali, ya. Sudah dikembalikan. Tanggal 14 September. Jaksa punya waktu 14 hari lagi untuk meneliti berkas, mengembalikan atau tidak. Masa penahanan Sambo itu 120 hari. Makanya kita harus paham ini, ya. 120 hari sejak dia ditahan. Kalau lewat 120 hari, maka kalau belum lengkap, Sambo akan bebas. Nah, lepas demi hukum dari tahanan, perkaranya tetap berjalan. Kita berhitung Sambo kalau tidak salah ditetapkan tersangka tanggal 9, ya.
Tetapan tersangka tanggal 9. Kalau sekarang berarti dia sudah ditahan 30 hari, ditambah sekarang tanggal berapa ini? 21. Berapa? Sudah lewat 2 bulan ya? 2 bulan, 71 hari. Dia sedang memasuki masa perpanjangan kedua untuk 90 hari. Ya, 71. Kalau kejaksaan mengembalikan lagi dalam 14 hari ditambah 14 70 85 ya. 85 hari, maka diminta melengkapi. Kepolisian hanya punya waktu 35 hari lagi. Menurut saya sebelum 120 hari berkas ini akan P21 ya. Oke ya, jadi ini proses ini normal, bahkan karena kerja tim sus yang para senior itu berhasil, bisa ini normal. Problem yang kedua, pengungkapan kasus ini apa? Perusakan alat bukti, Pak. Untung istrinya Cuk Putranto ya, ketika penggeledahan ke rumahnya, itu kan CCTV-nya dirusak. Ada di rumahnya barang bukti itu. Oleh karena itu kan Cuk Putranto kena kode etik PTDH, kena juga dia yang namanya obstruction of justice. Apa itu obstruction of justice? Obstruction of justice adalah tindakan menghalangi penegakan keadilan dengan merusak itu. Nah, istrinya tiba-tiba memberikan satu flash disk. Rupanya CCTV tersebut dikopi ke flash disk tersebut. Ketika dibuka, ketahuanlah Sambo ada di lokasi. Ya. Kan isunya dia ada PCR di luar. Isu yang PCR di luar juga nggak benar itu ya. Orang masa bintang 2 PCR di luar ya. Tetapi kan kalau polisi bekerja bukan prasangka. Penyidik makanya pelit bicara itu dia tidak boleh berbicara sesuatu yang belum diklarifikasi. Kalau IPW ngomong boleh bebas, Mbak Rama ngomong boleh bebas. Kita diberikan yang namanya kemewahan demokrasi untuk berbicara. Ya, jadi begitu. Tetapi batas demokrasinya adalah hukum. Saya ada potensi dilaporkan oleh RBT, ya. Dan harus saya tanggung omongan saya yang mungkin salah. Ya. Laporkan FS. FS enggak lah, ya. YS enggak, ya. Jadi oke. Jadi itu kasusnya. Nah, sekarang kembali kepada soal ini. Flight pesawat terbang itu, kita juga nggak punya data. Waktu setelah kita kerja, nah informasi masuk ya. Jadi register pesawatnya kita dapat, jenis pesawatnya Hawker 900 XP, kemudian penyewaannya operatornya PT ACAM ya, kita dapat. Yang membayarnya siapa? Kita juga baru dapat. Ya, tidak seperti yang memang dirilis ya, RBT. Tapi kan saya tidak pernah menyebut RBT sebagai pemilik. Ketika saya menyebut RBT sebagai pemilik, saya mengutip omongannya Pak Kamarudin. Ketika menyebut RBT sebagai bandar judi 2 tahun yang lalu, kami kutip lagi dari pernyataan IPW. Waktu itu ketuanya Bang Neta. Ya. Kita dapat informasi bahwa itu dibayar oleh konsorsium. Biaya penyewaan pesawat paling murah 175 juta. Sekali trip. Bolak-balik 350, ya. Jadi itu adalah satu bentuk gratifikasi. Ya, oleh karena itu, kerangka yang disampaikan oleh IPW, kalau Pak Kapolri kan menyampaikan bahwa kami akan usut soal konsorsium 303. IPW menyodorkan informasi, ya, registrasi pesawat, operatornya, jenis pesawat, ya, dan siapa pembayarnya nanti bisa ditanya. Jadi seperti itu. Nah, soal Satgasus, dengan 5 alasan itu Satgasus dibubarkan. Memang Satgasus ini potensi penyimpangannya besar, ya. Oleh karena itu dibubarkan. Itu